Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 122, Harta Karun Surgawi ditemukan. Meskipun Huang Xiaolong bertransformasi menggunakan Asura Fisik, mengaktifkan Wings of Demon dan Phantom Shadow untuk bergerak dengan kecepatan yang setara dengan seorang warrior Orde ke-10, ia tidak dapat dengan mudah lolos dari pengejarnya. Lin Ziren adalah warrior Orde ke-10 akhir yang sudah setengah langkah memasuki alam Xiantian. Ia berhasil menyusul Huang Xiaolong dalam waktu singkat. Maju hingga jarak 10 meter dari Huang Xiaolong, niat membunuh terpancar di mata Lin Ziren dan dia cepat-cepat menebas dengan pedang panjangnya. Mati saja. Cahaya dari pedang panjang itu bermutasi menjadi naga banjir yang mengaum dan menyerang punggung Huang Xiaolong. Tepat saat serangan pedang itu hendak merobek punggung Huang Xiaolong, siluet Huang Xiaolong menghilang dari pandangan Lin Ziren dengan cara yang tidak terduga. Pedang itu meleset dari sasarannya, menghantam karang yang jaraknya beberapa ratus meter. Potongan-potongan karang hancur dan hanyut oleh arus. Dia menghilang. Bagaimana dia bisa menghilang? Setelah beberapa saat terkejut, Lin Ziren berteriak marah. Gelombang suara beriak di bawah air dengan keras, dan Lin Ziren mengamati daerah sekitarnya dengan mata merah, tampak seperti binatang buas yang terluka. Pada saat ini, para tetua sekte pedang besar menyusul Lin Ziren. Pemimpin sekte, bocah itu ada di sana. Tiba-tiba, salah satu tetua berteriak, menunjuk jarinya ke arah depan mereka. Lin Ziren segera menoleh dan memperhatikan sosok Huang Xiaolong yang berada 1000 meter jauhnya. Huang, anjing kecil, biarkan aku melihat kemana kau bisa lari. Lin Ziren melolong sambil menerobos air, sekali lagi mengejar Huang Xiaolong. Para tetua dan murid-murid sekte pedang besar mengikuti tanpa penundaan, ikut serta dalam perburuan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lin Ziren telah menempuh lebih dari separuh jarak, tetapi saat ia melancarkan serangan lain, siluet Huang Xiaolong menghilang secara mengerikan untuk kedua kalinya, muncul 1000 meter jauhnya dari tempat sebelumnya. Rangkaian kejadian yang sama terulang lebih dari selusin kali. Setiap kali Lin Ziren mengejar Huang Xiaolong dan menyerang, Huang Xiaolong menghilang secara misterius. Lin Ziren hampir menjadi gila karena jengkel, dan amarahnya tampak terpancar keluar tanpa henti di dalam air. Para tetua dan pengikut sekte pedang besar yang mengikuti pengejaran itu bahkan semakin kesal dan jengkel. 1 jam kemudian, selama pengejaran yang panjang, banyak murid yang terengah-engah. Di dalam air, konsumsi ki pertempuran lebih besar daripada di darat. Huang Xiaolong bersembunyi di ruang terpisah, mengamati para pengikut sekte pedang besar sepanjang waktu. Setelah itu, dengan pedang Asura di tangannya, ia langsung menggorok leher seorang pengikut sekte pedang besar. Murid sekte pedang besar ini baru saja mencapai Orde ke-9. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Huang Xiaolong bisa bersembunyi di sampingnya dan akan menyerangnya secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat lalai, tenggorokannya digorok. Darah segar merembes keluar, mewarnai air di sekitarnya menjadi warna merah tua. Adik muda ke-9. Beberapa murid sekte pedang besar berseru kaget. Mereka sangat marah, tetapi reaksi mereka terlambat. Huang Xiaolong sudah berada 1000 meter jauhnya. Setiap kali mereka berhenti untuk mengatur napas, Huang Xiaolong akan melancarkan serangan dengan Blades of Asura. Saat setengah jam berikutnya berlalu, 6 pengikut sekte pedang besar menemui ajalnya di bawah pedang Huang Xiaolong. Melihat para pengikut sekte pedang besar ini mati satu persatu di tangan Huang Xiaolong, Lin Ziren melonjak marah sambil meraung seperti singa yang penuh dendam. Cahaya kegilaan bersinar di tatapannya. Dia ingin mencincang Huang Xiaolong menjadi daging cincang. 6 orang ini adalah murid inti, individu penting dari sekte pedang besar yang dibesarkan oleh sekte tersebut dengan usaha dan sumber daya yang besar. Namun sekarang 6 dari mereka telah meninggal. Hati Lin Ziren berdarah ketika memikirkan kehilangan itu. 2 jam lagi berlalu. Huang Xiaolong duduk bersila di sebuah gua yang tersembunyi di antara terumbu karang di dasar danau pencerahan, memicu kemampuan pemulihan instannya. Dalam hitungan detik, semua ki tempurnya yang terkuras pulih sepenuhnya. Dia telah berhasil membunuh 8 pengikut sekte pedang besar dan lolos dari kejaran keras Lin Ziren. Untungnya, orang tua Yu Chen tidak ada dalam kelompok itu. Jika dia ada, Huang Xiaolong akan menemui akhir yang menyedihkan. Di hadapan Xiantian Second Order, bahkan jika dia bisa menyembunyikan dirinya di dalam ruang saku, dia tidak akan bisa melarikan diri atau bersembunyi dari Yu Chen. Namun, jika ini terus berlanjut, aku tidak punya pilihan selain kembali ke daratan dalam waktu sekitar 1 jam. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sejak mereka memasuki danau, lebih dari 2 jam telah berlalu. Dalam waktu sekitar 1 jam lagi, Huang Xiaolong harus kembali ke permukaan untuk menghirup udara. Aku penasaran bagaimana keadaan Fei Hao. Dalam 2 jam terakhir, mengabaikan harta karun surgawi itu sendiri, bahkan kentut pun tidak dapat ditemukan. Yang paling membuat Huang Xiaolong kesal adalah kurangnya respons dari pagoda harta karun Linglong.
Mungkinkah harta karun surgawi itu sudah ditaklukkan oleh orang lain? Alis Huang Xiaolong berkerut. Dikatakan bahwa harta karun surgawi yang berada di peringkat 10 besar hanya dapat ditaklukkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa bela diri tingkat 13 ke atas. Mungkin. Sebuah nama muncul di benak Huang Xiaolong, Duan Wuhen. Hanya Duan Wuhen yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki semangat bela diri tingkat 13 ke atas. Memikirkan kemungkinan itu, hati Huang Xiaolong hancur. Jika benar seperti dugaannya, rencananya untuk menembus alam Xiantian dalam waktu 3 tahun akan gagal. Berpikir lebih jauh, jika Duan Wuhen benar-benar mendapatkan harta karun surgawi danau pencerahan, dia dapat memasuki Institut Duan Ren setelah kembali ke Kekaisaran Duan Ren, lalu mencari dan menaklukkan mutiara jiwa absolut peringkat keempat. Setelah memurnikannya, itu akan menjadi harta karun surgawi lainnya dalam genggamannya. Jika semuanya terjadi seperti yang diperkirakan Huang Xiaolong, itu akan merepotkan baginya. Namun, saat dia memikirkan rangkaian kejadian itu, pagoda harta karun linglong di dalam tubuh Huang Xiaolong bergetar sekali. Ini. Huang Xiaolong hampir melompat kegirangan. Dia segera berdiri dan bergegas ke arah yang baru saja dia rasakan. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhenti di suatu tempat. Berdasarkan apa yang dia rasakan sebelumnya, seharusnya tempat itu berada di sekitar sana. Huang Xiaolong mengamati sekelilingnya dengan saksama. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah gunung yang tidak jauh dari sana. Ia bergerak mendekat lalu berhenti di depan dinding gunung. Gunung itu lebarnya sekitar 20 meter, dan ada ukiran yang terukir di permukaan dinding. Huang Xiaolong mempelajarinya satu persatu dan terkejut menemukan bahwa ukiran ini menggambarkan adegan perang kuno. Dalam perang itu, para peserta memiliki karakteristik fisik yang aneh, dan bahkan ada ras dengan 2, 4, dan bahkan 6 sayap yang bertarung dan membunuh. Setelah mengamati ukiran di dinding, perhatian Huang Xiaolong akhirnya terfokus pada lingkaran emas cemerlang yang diukir di atas pemandangan pertempuran. Tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, lingkaran bundar ini terlihat agak aneh dan mencolok bagi Huang Xiaolong. Ketika pandangan Huang Xiaolong jatuh pada lingkaran emas cemerlang itu, ukiran lingkaran yang awalnya tenang dan terukir di dinding gunung itu tiba-tiba bergetar ke segala arah, dan fluktuasi yang mengerikan membanjiri keluar darinya. Jenis fluktuasi unik ini samar-samar mirip dengan pagoda harta karun linglong namun sedikit berbeda pada saat yang sama, dan itu pasti lebih kuat dan bahkan lebih mengerikan daripada atmosfer yang berasal dari pagoda harta karun linglong. Pagoda harta karun linglong di tubuh Huang Xiaolong bergetar hebat, dan seperti terakhir kali, roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong terbang keluar tanpa dipanggil dan menerkam ke lingkaran emas. Saat naga kembar hitam dan biru milik Huang Xiaolong terbang menuju cincin lingkaran emas, semua ahli di sekitar danau pencerahan dapat melihat cahaya terang yang menembus dari danau di bawah. Beberapa lusin li jauhnya, kegembiraan muncul di wajah Duan Wuhen saat melihat pilar cahaya yang cemerlang. Dia melesat, melaju ke arah Huang Xiaolong dengan kecepatan yang sangat tinggi, hanya meninggalkan bayangan samar dirinya saat dia menerobos ruang. Selain Duan Wuhen, Yu Chen dari Sekte Pedang Besar, Ning Wang dari keluarga bela diri Ning, dan para ahli Xiantian dari kerajaan Yuai. Semua ahli ini bergegas menuju ke arah Huang Xiaolong. Mendeteksi aura kuat yang turun padanya dari segala arah, Huang Xiaolong memasang ekspresi jelek di wajahnya, mengerahkan ki tempurnya secara maksimal. Naga hitam dan biru melilit cincin lingkaran emas itu dan ingin kembali ke tubuh Huang Xiaolong, tetapi cincin emas itu tiba-tiba bergetar dengan dengungan, melepaskan energi misterius yang mengusir kedua naga kembar itu. Pada titik ini, Duan Wuhen berjarak kurang dari 10 li.